wabarakatuh, seluruh sahabat mulia. Saya Elsa Zairlinda dari SMA IT Abu Bakar, Yogyakarta, pengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang di podcast mulia edisi spesial Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu, ada 2 orang tamu spesial kita, yaitu siswi-siswi SMP IT Abu Bakar yang luar biasa prestasinya. Nanti kita akan banyak berbincang dan akan sharing. Insya Allah nanti teman-teman akan termotivasi dan juga insya Allah ya bisa menyusul prestasinya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada Mbak Unaisah ya dari SMP Abu Bakar dan Mbak Aisyah Faras dari SMP Abu Bakar. Silakan, mungkin teman-temannya disapa dulu ya. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Unaisah dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Sekarang saya menduduki kelas 8 di bangku kelas 8G. Halo, aku Aisyah Faras Parahita. Aku sekarang kelas 8, tepatnya di kelas 8G. Oke, sudah ya teman-teman, nanti kita akan banyak sharing dengan 2 kawan kita yang luar biasa ini yang prestasinya insya Allah saya sendiri ya bacanya itu luar biasa sekali, sudah masuk ke berapa list ini ya tadi ya, banyak sekali ya Mbak Unaisah dan Mbak Aisyah. Oke, langsung saja ya, mungkin dari Mbak Unaisah dan Mbak Aisyah mungkin dulu dari sebelum di SMP Abu Bakar, dari SD Salman Al Farisi ya, Al Farisi 1 dan 2. Kemudian apa sih motivasi pengen lanjutin di SMP Abu Bakar? Dulu tuh sempat emang kakak tuh sekolah di SMP Abu Bakar. SMP Abu Bakar. Jadi kayak terus dulu testimoninya kakak tuh emang bagus gitu sekolahnya, kayak emang pas kakak lulus tuh udah yang nanti sekolahnya di SMP Abu Bakar aja gitu. Terus akhirnya coba tuh ngecari SMP Abu Bakar di Google kan, terus baca-baca gitu. Terus kalau dilihat dari fasilitas sekolahnya juga bagus, terus dapat akreditasi A juga. Terus kayaknya di SMP Abu Bakar tuh punya banyak organisasi yang dimana kita tuh punya wadah untuk mengembangkan potensi gitu. Jadi kayak mikirnya, wah ini kayaknya seru ini kalau bisa ikut kegiatan gini di Abu Bakar gitu. Akhirnya daftar dan alhamdulillah keterima. Insya Allah. Kalau Mbak Aisyah sendiri gimana? Kisah hidupnya? Wah, kisah hidup ya. Kalau dulu itu sepupu juga sama sih kayak Unaisah, sekolah di sini, dan jadi ada testimoni juga dari sepupu kalau dia dapat hafalan banyak di sini, akademiknya juga bagus, dan sepupu kebetulan ngambil boarding, dan akhirnya ternyata di boarding itu banyak banget program-program yang mengasah kemampuan gitu, kayak nanti ada mikat, ada pokoknya banyak lah. Terus habis itu aku akhirnya memutuskan buat masuk SMP IT Abu Bakar karena rekomendasi sepupu, dan dilihat-lihat juga bagus banget gitu. Ya sih, memang keren sih SMP Abu Bakar. Nah, yang menarik nih dari Mbak Unaisah dan Mbak Aisyah, tadi kan baik prestasi akademik maupun non akademik. Boleh tahu nggak sih prestasi akademiknya apa aja, non akademiknya apa aja? Boleh, organisasi itu keren banget loh. Gimana membalancekan antara akademik dan non akademik itu butuh banget perjuangan. Boleh nggak sih sharing sama teman-teman? Coba dulu boleh lah, gantian Mbak Aisyah dulu nggak apa-apa. Ya, kalau aku prestasi akademiknya, kalau aku sih nggak banyak ya, cukupnya palingan ya kayak ranking kelas. Terus aku pernah ikut OSN IPA kelas 8 ini, tapi pas itu ada OSN IPA yang seleksinya dibuka untuk umum, dan aku coba ikut, siapa tahu keterima. Dan akhirnya alhamdulillah keterima, itu masuk seleksi 20 besar. Itu kita di sana dibina beberapa minggu. Masuk ke kabupaten atau enggak, baru di sekolah. Oh, baru sekolah. Terus kandidat ketat ya. Iya. Terus diajarin sama guru-guru berbakat yang pinter banget. Terus akhirnya seleksi tahap 2. Alhamdulillah masuk lagi, masuk 10 besar. Tapi yang di 10 besar kemarin mungkin karena aku banyak aktivitas jadi nggak maksimal belajarnya, dan ya nggak lolos gitu. Terus kalau yang itu berproses ya. Tapi itu udah luar biasa loh Mbak Aisyah. Ada lagi nggak Mbak Aisyah? Kalau yang prestasi non akademiknya
biasanya aku ikut lomba-lombanya lomba pidato. Jago public speaking ya berarti ya. Ya. Ya gitulah. Dan di pidato itu juga nggak mudah karena harus misalnya kita hidup di asrama, latihannya kan kalau misalnya satu kamar bareng-bareng 18 orang dan latihannya juga nggak bisa terus-menerus karena nanti teman-teman pasti keganggu karena suaranya terlalu keras atau ya kayak gitu dan akhirnya nanti nggak bisa tidur atau nggak bisa ya yang kayak gitu soalnya biasanya kalau pidato itu latihannya memang harus banyak harus sering karena nanti kalau nggak hafal pas tampil nanti jadi bar semuanya. Kalau misalnya tapi yang kuncinya itu paham sama teksnya. Jadi kalau misalnya pun di sananya pas tampil lupa sedikit, nanti bisalah diarang-arang sedikit gitu. Improvisasi ya namanya. Gitu. Keren sih Mbak Aisyah ya. Kalau Mbak Unaisa gimana nih? Sejujurnya kalau buat prestasi akademik, aku nggak terlalu banyak. Mungkin karena adanya kegiatan aktivitas-aktivitas yang lain, jadi nggak sempat ikut pelajaran di kelas dan itu sering banget izin, Jadi kayak tiba-tiba masuk udah ulangan kan, posisi belum paham apa-apa tuh, kayak wah ini ulangan gitu. Nah jadi kayak ngejar tuh juga berhubung saya kan auditori ya, jadi kayak dengerin orang belajar terus nanti kayak sambil pelan-pelan oh gini, oh jadi gini gitu. Nah jadi kayak nggak terlalu bagus, mungkin masih masuk ranking 10 besar, cuman nggak bagus-bagus banget gitu. Nah saya jujur lebih aktif ke yang prestasi non akademiknya. Oh gitu, apa sih? Apa aja coba? Kalau yang dulu kelas 7 itu ada ITMA, Kismul Lughah atau bahasa, terus ada apa sih dulu? Saman, habis itu ada OSN IPS. OSN IPS, terus diseleksi lagi sampai 20 besar itu alhamdulillah masih keterima juga. Habis itu Alif, organisasi perpustakaan. Nah, habis itu masuk yang kelas 8 kan. Kelas 8 itu dulu sempat Dewan Penggalang. Penggalang, terus alhamdulillah masih ITMA lagi tapi ganti Kismul. Jadi dulu awalnya Kismul Lughah bahasa, terus jadi pindah ke Riyadhah olahraga. Habis itu masuk OSIS waktu masa bakti 2022 sampai 2023. Jadi mungkin karena ikut fokusnya tuh ikut yang di non akademik, jadi yang akademiknya kadang ketinggalan gitu kan. Jadi kayak misal Dewan Penggalang tuh sempat izin sampai 1 bulan gak ikut pelajaran itu kan, jadi kayak masuk tiba-tiba ujian kan kita yang ngejar sendiri gitu. Jadi harus bisa pinter-pinter aja manajemen waktunya. Nah, tipsnya manajemen waktunya gimana kalau Mbak Unaisa sendiri nih? Benar-benar sulit ya kalau kita nih banyak organisasi gitu. Nanti kalau Mbak Aisyah Faris itu kan lebih pada akademik ya, akademik non akademik nih. Ini udah paket komplit nih ya, ini berdua ya. OSN IPA dan OSN IPS gitu kan. Nah, gimana sih kalau Mbak Unaisa sendiri tips manajemen waktu dan tips buat teman-teman gimana sih caranya untuk bisa fokus pada mengukir prestasi, karya itu kadang karena kita penyakitnya tuh insecure ya. Mungkin Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah bisa kasih tipsnya sih ke teman-teman gimana tips manajemen waktu ataupun mungkin bagaimana sih kita bisa menemukan bakat kita gitu. Kalau ngomongin terkait bakat gitu ya, setiap orang tuh sebenarnya kan punya potensi gitu. Cuman gimana caranya orang itu ngembangin potensi yang dimiliki. Nah kita ini harus nyari wadah yang bisa ngembangin potensi kita. Kayak misal ada orang nih, wah ini potensinya keren banget, sebenarnya bisa, dia pinter MTK, pinter ngomong juga, cuman dia ini bingung gimana cara ngembanginnya. Jadi kita ini perlu ada kayak misal di SMP ITB Abu Bakar ini ada organisasi-organisasi kayak misal OSIS, ITMA gitu kan. Kalau OSIS kan di hubungannya sama kerjasama antar sesama gitu kan. Terus juga di OSIS mungkin ada penampilan atau apa gitu, jadi kita bisa ngomong di depan orang lain gitu kan, public speakingnya berarti dilatih di situ. Nah jadi kita nih harus kayak ngikut, kalau bisa tuh nyoba dulu, jangan mikirnya kayak ini nggak keterima gitu. Soalnya emang penyakit orang tuh paling tinggi insecure gitu. Jadi nyoba dulu,
dicoba pakai kemampuan semaksimal mungkin. Terus emang kalau mungkin nggak keterima ya mungkin emang belum di situ gitu. Jadi nyoba yang lain, kayak kan masih banyak tuh, ada ITMA, OSIS, Dewan Penggalang gitu. Ya mungkin juga misal pun kayak nggak keterima kan pasti bakal sakit hati gitu. Pasti maksudnya kayak misal kita nih udah nyoba ini kok kayak nggak keterima ya. Ya mungkin Allah ngasihnya yang di hafalan. Mungkin hafalan jadi banyak gitu dengan nggak ada organisasi. Terus kan jadi karena nggak ikut organisasi kan mungkin pelajarannya jadi kayak terus ikut itu terus jadi paham gitu mungkin. Kalau Mbak Aisyah sendiri gimana nih? Kalau tadi yang masalah terbesar itu kalau dari Unai kan insecurity. Dan memang insecure tuh masalahnya besar banget dan itu berpengaruh banget buat seseorang yang mau ngembangin bakatnya. Tipsnya, kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi dari kita, itu kita harus ambil pelajaran. Dan jangan sampai kita tuh membandingkan diri kita dengan orang yang kayak malas-malasan gitu. Maksudnya, misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, itu ada dua pilihan, kita nanti ngelakuin langsung atau nunda. Jangan ditunda-tunda juga. Misal kita ngelihat temen kita, oh dia nggak ngelakuin, aku ikut aja deh kan ada temennya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi pokoknya melakukan sesuatu itu nggak boleh ditunda-tunda. Dan nanti kalau misalnya kita memperoleh suatu masalah dari sesuatu yang kita lakukan itu, ya kita harus nyoba menghadapinya. Nggak bisa kita lepas tanggung jawab tiba-tiba nggak mau menghadapi masalah itu dan lari gitu, nggak bisa. Jangan tunda dan berani ya. Iya. Keren ya, luar biasa. Kalau ini nih, Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah itu kan pasti dari prestasi akademik, kemudian Mbak Unaisa organisatoris ya gitu kan. Nah itu kan kayak apa ya, sebenarnya ini adalah hal-hal yang perlu banget anak-anak muda ke depan ya gitu tuh butuhkan itu untuk mengasah diri, potensi dan kepemimpinan. Nah di samping itu kita juga butuh sosok-sosok yang ibaratnya ya religius gitu kan. Nah, gimana sih Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah itu bisa memastikan diri untuk mengupgrade hafalan nih? Nah ini paling berat ya, itu kan kadang sering banget dibikin alasan, aduh capek ustazah, saya organisasi ini kayak gitu, kemudian saya lomba ini akhirnya keteteran deh hafalannya. Gimana nih tipsnya dari Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah? Kalau saya sendiri itu kan biasanya kan kalau misal udah selesai hafalan kan pasti bawaannya capek gitu kan. Tapi kalau kata saya sempat minta saran orang tua tuh kan, katanya kalau misal nggak bisa hafalan sehari tuh minimal 1 baris saja. Jadi kita tetap rutin dalam menghafal tuh, kayak walaupun hafalan itu kayak cuma dapat 3 ayat, dapat berapa ayat gitu, minimal aja itu minimal banget tuh kayak 1 baris sehari gitu. Tapi rutin terus dilakuin. Istiqomah ya. Istiqomah, yang penting istiqomahnya aja. Terus yang terkait kelelahan, kalau udah selesai kegiatan itu kan pasti kita ngerasa capek banget tuh. Kita ya udah ini gimana gitu. Kalau saya tuh biasanya kayak langsung habis selesai itu istirahat. Terus misal emang waktu sholat dulu, tapi habis itu nanti istirahat lagi gitu. Nah tapi nanti pas udah selesai istirahat kan energinya udah keisi semua tuh. Nah itu nanti dimaksimalin banget. Jadi buat hafalan gitu. Jadi kalau udah fokus tuh difokusin banget. Tapi kalau memang waktunya istirahat, jangan dipaksain, nanti yang ada malah hafalannya nggak masuk. Disiplin ya, Masya Allah. Kalau Mbak Aisyah sendiri gimana? Hampir sama. Kalau misalnya kita udah lelah, misal habis organisasi, pagi ini misalnya udah OSIS, tadi OSIS udah ada kegiatan apa, ITMAT siang, habis itu sorenya itu ada suatu kegiatan asrama. Nanti pokoknya kita itu harus tetap fokus di setiap kegiatan kita. Maksudnya agar semua kegiatan berjalan lancar itu harus tetap fokus. Jangan misalnya kita pas itu misalnya kita udah kelelahan, udah diberi waktu istirahat, dan istirahat itu malah dibuat kayak ngobrol, main-main. Jangan kayak gitu, karena kalau misalnya kita malah buat main, nanti kita nggak sempat istirahat, besok paginya bakalan keteteran lagi dan nggak akan bisa melakukan aktivitas dengan sempurna gitu. Kalau yang untuk hafalan itu aku ada motivasi tersendiri dari Ustadzah Rina Sebrina. Itu kata Ustadzah Rina, kalau misal menemukan suatu ayat yang susah buat kita, jangan menyerah, karena
Allah itu pengen berkomunikasi lebih lama sama kita. Jadi tetap semangat, nikmati komunikasi kita dengan Allah gitu. Jadi kayak itu yang biasanya kalau misalnya aku kok ini ayatnya susah banget gitu, udah pengen nyerah aja, udah habis ini tidur aja langsung gitu. Tapi ingat kalimat itu jadi tambah semangat lagi dan oh Allah pengen komunikasi sama aku harus berkomunikasi, tambah semangat berkomunikasi sama Allah. Nah, berarti itu adalah emang waktu yang Allah takdirkan untuk Yeah. ini ya, semakin banyak bermesraan sama Allah ya. Yeah. Insya Allah luar biasa sekali. Nah ini nih untuk teman-teman nih ya yang nonton podcast. Nah Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah ada nggak sih kayak mungkin ya suatu hal yang dalam hidup Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah itu terpenting menjadi seorang muslimah ya kayak gitu kan, yang mana juga harus berwawasan luas tetapi tetap harus memegang teguh nilai-nilai agama. Nah sebagai contohnya saat ini ya yang ini kan boarding semua ya gitu kan, boarding semua kan. Nah itu bagaimana sih Mbak Unaisa dan Mbak Aisyah kasih mungkin ya namanya suatu inspirasi ya kayak gitulah, mungkin kalimat inspiratif buat teman-teman yang nantinya bakalan nonton podcast edisi kita hari ini. Silakan. Kalau saya tuh mikirnya kayak kan kadang tuh ada kayak perempuan itu kayak misal berwawasan luas itu terus kayak susah-susah ngajar S1, S2 gitu, S3 gitu kan. Itu mesti orang mikirnya kayak ngapain gitu, nanti ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Tapi di sisi lain aku juga mikir kalau misalnya nanti perempuan jadi seorang ibu tuh kan pendidikan pertama anaknya kan dari orang tua dulu gitu. Terus nanti kalau orang tuanya itu udah nggak bisa, terus anaknya tuh mau belajar dari mana gitu. Jadi wawasan kita tuh diperluas tuh kayak biar kita bisa mengajarkan kembali gitu. Jadi biar bermanfaat juga bagi sekitar. Misalnya nih teman nggak mudeng gitu, kebetulan kita mudeng, kita ajarin tuh. Jadi nggak cuman kita ambil sendiri gitu ilmunya. Terus juga tetap harus doa orang tua gitu. Jadi kita tuh kalau misal mau ngecapai sesuatu tuh selain kerja keras tuh harus diperluin doa tuh. Doa tuh jangan cuma doa sendiri. Jadi kita minta doa ke orang tua kayak misal kan berhubung kita asrama ya. Jadi kayak misal minta ke musyrifahnya, ustazah minta tolong bilangin ke Umi misal minta doanya buat acara ini gitu. Terus besoknya minta lagi buat acara ini gitu. Terus misal nih ada teman-teman kita kan mau support kan biasanya, ayo semangat gitu kan. Terus kita juga minta doanya ya gitu, kita bantuin doa. Jadi karena doa tuh saat doa terkabul tuh biasanya misal kita ngedoain orang, terus orang ini nggak tahu kita lagi ngedoain itu biasanya ijabah. Kalau Mbak Aisyah sendiri gimana? Ya kalau perempuan yang maksudnya yang berpendidikan soleh juga itu pasti nggak mudah ya, dan itu mungkin dilakuinnya buat kita ngelakuin semua itu biar bisa kita mencapai semua itu tadi doa. Terus kita cuma satu, kita ngeharapin ridho Allah. Pokoknya kita harus melakukan semuanya karena Allah. Kita sertakan setiap urusan kita itu Allah. Pokoknya kalau misalnya kita menemukan kesulitan, nanti kita istighfar. Kalau mau ini aku bingung, nanti sholawat gitu. Mengharap ridho Allah. Kalau misalnya aku melakukan ini, nanti akan menjadi pahala. Dan nanti kita bakalan ya ikhlas dan kita senang ngelakuin itu. Nggak bakalan terbebani gitu. Oke, satu kata buat teman-teman yang dengerin podcast ini buat agar termotivasi. Semangat teman-teman. Kalau itu dua. Semangat ya. Semangat. Oke, kalau Mbak Unaisa? Satu kata. Satu kata. Gak bisa satu kata. Gak, maksudnya tetap semangat ngejar prestasinya, gak usah dengerin orang lain gimana gitu. Terus yang penting ya mengharap ridho Allah, jadi ikhlas. Terus kita senang juga melaksanakannya. Oke, berarti Allah ya gitu Ya, kan. Luar biasa, Insya Allah. Oke, teman-teman mungkin ini ya kalau pengen ngobrol lagi itu sebenarnya nggak bakalan cukup ya waktunya ya. Nanti kita sambung next time ya. Insya Allah di podcast Mulia, Insya Allah kita bakalan banyak sekali sharing-sharing di episode selanjutnya. Selamat siang, selamat malam ya teman-teman menunggu berbuka gitu kan. Hari ini puasa Ramadan, Insya Allah semoga diberikan pahala
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.